PT-PP TBK telah melantai di Bursa Efek sejak awal 2010 dan rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Cikal. Ya baik, terima kasih Rudi dan pemirsa. Sejak 10 tahun lalu saham PT-PP sudah menjadi primadona pelaku pasar. Kita simak datanya. Ya, kita lihat PT-PP Persero TBK memiliki kode bursa PT-PP. Pencatatan atau IPO dilakukan pada 9 Februari 2010, berada di papan utama bursa. Bidang usaha utama di jasa konstruksi, berada di sektor properti, real estate, and building construction, subsektor di building construction. Kita lihat pemegang saham PT-PP, mayoritas sebesar 51% atau 3,16 miliar dimiliki oleh negara Republik Indonesia, sementara 49% atau 3,02 miliar dimiliki oleh publik. Kita lihat pergerakan harga saham PT-PP dimulai pada awal Januari di tanggal 2 ini berada di 1.610 dan mengalami penurunan di Februari 1.380 dan menemui titik terendahnya pada Maret di tanggal 24 ini berada di 486 untuk kemudian mulai berfluktuasi di 14 April ini sempat naik di 774 sebelum akhirnya turun kembali di 18 Mei di 610 dan selanjutnya mulai merangkak naik di 9 Juni ini berada di 935 kemudian naik kembali pada di awal Juli tepatnya di tanggal 7 di 990 sebelum akhirnya kembali turun di 31 Agustus di 970. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan Rudi Andano. Baik, terima kasih Cikal. Dan kita akan kembali bersama Novel Arsyad, Dirut PT-PP. Pak Novel. Ya, Pak. Ini kalau kita melihat pergerakan saham PT-PP, apa yang pertama kali ada di benak Anda, Pak Novel? Ya, Pak. Jadi kalau kita lihat memang di gerakan saham ini terkait dengan, kita tidak bisa lepas, bukan kita selalu mengkambing hitamkan pandemik ya, tapi memang di industri konstruksi ini kalau kita amati terhit yang cukup besar, apalagi di area properti, Pak. Sehingga di industri konstruksi ini hampir gerakannya semua saham bergerak kadang hijau sebentar, terus kemudian memerah kembali. Nah, ini yang memang kita harus perbaiki saham ini terkait dengan bagaimana meningkatkan profitabilitas dan juga likuiditas perusahaan. Karena di saat ini problem yang kita hadapi di situ, dan inilah yang kita akan mulai perkuat sampai dengan akhir 2020 dan membuat satu target yang lebih baik lagi di 2021. Karena di 2020 inilah kita berusaha supaya sampai dengan akhir tahun kita bisa survive dan juga likuiditas kita cukup baik. Itu yang kita lakukan saat ini. Pak Novel, ini kalau kita melihat di berbagai media memang target 2020 yang yang direncanakan memang agak sulit untuk tercapai di 2020 ini ya Pak ya, karena pandemi. Ya, kita sudah merevisi target Pak dari RKAP awal. Saat ini kita mentargetkan di 2020 itu pencapaian omset kontrak barunya sebesar 25 triliun. Saat ini pencapaian kita sekitar 10 dan pencapaian laba yang memang terdampak cukup besar. Jadi kita proyeksikan di akhir tahun sebesar 122. Itu targetnya sudah termasuk dari entitas anak perusahaan Pak? Iya Pak, itu konsolidasi Pak. Konsolidasi, Ya. Nah, ini CAPEX bagaimana Pak? Ini nampaknya juga akan ada direvisi juga ya? Untuk CAPEX kita sudah merevisi Pak dari sekitar awal itu 5,4 triliun. Saat ini kita revisi menjadi kurang lebih 2,9 triliun. Realisasinya plus minus sudah sekitar 1,2 triliun. Karena memang harus kita tetap lakukan karena bisnis yang sudah berjalan juga, tapi kita turunkan cukup besar Pak. Kita harus selektif di situ. Nah ini terutama yang di kontrak-kontrak di dalam negeri Pak, ini kebanyakan karena memang tendernya ditunda, penundaan proyek atau bagaimana Pak? Kalau saat ini Pak, dari keseluruhan proyek kita, kalau nggak salah sekitar 130 proyek, hampir 80% proyek itu berjalan Pak.
Oke. Kalau sampai berjalan, walaupun ada refocusing anggaran, tapi kami khususnya untuk proyek-proyeknya dari Kementerian PU untuk infrastruktur itu tetap kami lakukan karena kami yakin di 2021 akan terselesaikan di pembayaran tadi. Oke. Kalau yang praktis berhenti sebagian besar adalah proyek swasta, Pak. Oh, oke. Sehingga itu yang membuat dampak yang cukup lumayan juga. Oke. Pemerintah juga nampaknya banyak mengurangi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, Pak ya? Itu juga pasti akan berpengaruh juga. Ada pengurangan, tapi untuk proyek-proyek yang sudah berjalan, walaupun ada refocusing anggaran, anggarannya tetap akan dibayarkan di tahun depan, dan itu kita tetap lakukan, Pak, pekerjaannya. Supaya tetap infrastruktur tetap terselesaikan. Oke. Ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan sama PTPP, Pak, selama pandemi ini? Pasti, Pak. Jadi kita dengan adanya pandemi ini, pertama kita juga melakukan lean organization supaya benar-benar ramping dan benar-benar memberikan kontribusi yang maksimal. Kemudian kita juga masuk proyek-proyek yang pasti cash flow leadership. Kemudian kita juga fokus ke customer-nya dan cost reduction strategiknya, Pak. Jadi baik dari biaya usaha, terus kemudian bagaimana kita meningkatkan kemampu labahan kita. Jadi HPP project itu akan semakin baik. Nah ini yang mendorong supaya kita tetap punya profitabilitas yang bisa tercapai sesuai dengan rencana yang dibuat dengan kondisi pandemik ini tadi. Oke. Kinerja anak usaha bagaimana, Pak? Kinerja anak perusahaan semua berjalan baik. Yang memang terkena dampak cukup besar adalah di area properti, Pak. Area properti ini karena dengan kita pasti di area properti kita punya land bank, di mana dengan kondisi seperti saat ini kewajiban-kewajiban tetap harus kita lakukan. Ini yang mengalami hit cukup besar. Tapi kita yakin dengan kita coba petakan, Pak, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir di 2021, potensinya cukup besar dan kita siap untuk itu. Baik. Untuk target 2020 sendiri, ini target laba bagaimana, Pak? Apakah masih tumbuh atau bagaimana? Kalau 2020 pasti pasti secara nominal turun jauh ya, Pak ya. Tadi seperti saya sampaikan, kita punya proyeksi 122. Untuk akhir tahun. Baik. Pak Novel, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Corporate Action. Baik Pak. Iya Pak, makasih Pak.